Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya dari EWP Channel 05 akan melakukan review untuk Rocky yang tipe paling tinggi di kelasnya, yaitu Rocky 1.0 R CVT ASA Two-Tone SC, yang mana mobil ini baru pertama kali datangnya ke Pekanbaru. Tapi sebelum saya melanjutkan review ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, komen, serta subscribe EWP Channel 05 ini. Karena dengan adanya dukungan dari teman-teman semua, maka EWP Channel 05 ini akan lebih baik lagi di masa yang akan datangnya. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi reviewnya. Mobil ini seharga 253.900 teman-teman kalau di Pekanbaru. Mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu yang sudah LED. Ini headlampnya teman-teman bentuknya. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya, fog lampnya teman-teman masih bolam dan sudah simetris. Tampilannya seperti ini. Sedangkan di air damnya, di bagian air dam depan ini teman-teman, kalau yang di CVT ADS yang ini dia sudah dilapisi dengan ornamen chrome dan ada list merahnya di depannya. Kalau yang ini nggak ada teman-teman, yang untuk CVT ASA. Nah kalau kita lihat di air damnya itu dia sudah 2 layer dan dilengkapi dengan tatakan plat. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian atasnya, di bagian atas ini dia sudah dilengkapi dengan kap mesin yang sudah ada lekukan yang tegas sehingga dia lebih sporty. Kemudian ini adalah air wiper dan wipernya teman-teman. Sedangkan kalau kita mau lihat sensor asanya ini, yaitu di bagian depannya ini teman-teman. Nah di bagian kaca depan, nah di situ kita akan lihat kamera ada 2 bagian teman-teman. Nah itulah kalau kita lihat di bagian depannya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian samping untuk Rocky yang tipe ini. Nah teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Di bagian samping ini kita akan mulai dari sistem penggerak roda depan. Karena dia sistem penggerak roda depan, kita lihat di bagian ininya, bannya atau velgnya dia sudah two-tone color dengan tampilan velg yang terbaru. Sistem pengereman dia menggunakan sistem ABS cakram ventilator, bentuknya lah seperti ini teman-teman. Sedangkan ukuran ban dia 17 dengan bannya 205. Kemudian kita lihat di sistem sistem suspensi dia menggunakan sistem per McPherson stroke seperti yang terlihat di kamera kita ini. Nah selanjutnya kita akan bahas ke kaca spion. Kaca spion dia sudah retractable dan auto electric mirror. Tampilannya seperti ini teman-teman. Jika kita mengunci pintu, dia bisa tertutup sendiri. Nah mobil ini dia sudah two-tone, antara atap sama bodi itu 2 warna teman-teman, seperti yang terlihat di kamera kita ini. Dia juga sudah dilengkapi dengan kaca film dari depan dan sampai belakang, kemudian dilengkapi dengan gagang pintu yang sudah di chrome, dan juga dia sudah dilengkapi dengan kalau kita lihat di bannya atau di velgnya dia sudah two-tone color. Velg belakang ini dia menggunakan ring 17. Pada sistem pengereman dia menggunakan sistem pengereman yang tromol dan ukuran bannya 205. Serta per yang digunakan di belakangnya sistem per keong atau torsion beam. Nah itulah teman-teman kalau kita lihat dari samping. Kemudian kita akan lihat dari belakang. Di belakangnya adalah tampilannya seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman. Untuk yang CVT ASA SC ini yang tipe tertinggi ini, dia antena sudah dilengkapi dengan antena sirip hiu. Kemudian spoilernya sudah ada high stop man-nya dilengkapi dengan wiper di belakang. Kemudian
di pintu belakangnya sudah digarnis dan lesnya berwarna hitam, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di lampu belakang, dia sudah menggunakan lampu belakang dengan kombinasi merah. Kemudian kita lihat ke bawahnya, dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur, kemudian dilengkapi dengan tetakan plat, serta dia juga dilengkapi dengan parkir sensor. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya lagi, dia juga dilengkapi dengan movable cutter. Teman-teman, kita lihat ke bagian bagasinya, teman-teman. Kita buka dengan menekan tombol di bawahnya seperti yang terlihat di kamera ini. Di sini kita akan lihat bahwasanya dia ada dua stack luggage board yang terdapat di bagasi ini, karena ban serapnya terletak di bawah. Kemudian di bagasi ini sudah dilengkapi dengan lampu bagasi sehingga kelihatannya lebih terang kalau kita ngambil barang. Ini adalah letak ban serapnya. Ban serapnya sudah sesuai dengan velgnya, bukan yang standar, teman-teman. Nah, bagasinya ini cukup luas dan bisa menyimpan 369 liter. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas untuk dimensinya, teman-teman. Untuk dimensi dari mobil ini adalah panjang, lebar, dan tingginya secara keseluruhan dalam milimeter adalah 4030 dikali 1.710 dikali 16 1.6535. Kemudian jarak sumbu rodanya ini, teman-teman, adalah sekitar 2.525 mm, dan jarak pijak roda di depan atau di belakang yaitu 1475 per 1470, sedangkan tinggi dari tanahnya adalah sekitar 200 mm dan kapasitas tempat duduk dia 5, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari beratnya, berat depan dan berat belakang itu dalam kilogram adalah 810 atau 870, teman-teman. Sedangkan total kendaraan itu sekitar 1,680. Sedangkan radius putar untuk yang CVT 10 adalah 51.0 dalam meter, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit ke bagian kursi belakangnya sebelum kita bahas ke bagian depan. Di door trimnya, teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan tampilan yang terbaru. Bentuknya adalah seperti ini. Dia juga dilengkapi dengan safety child lock. Dia dilengkapi dengan power window, kemudian cup holder, serta speaker, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di bagian dalamnya, saya minta maaf ini sedikit agak gelap ya, teman-teman. Gambarnya sedikit agak kurang bagus. Teman-teman, di bagian kiri kursi penumpang belakang itu dia sudah dilengkapi dengan laci. Kemudian kalau kita lihat ke bangku, dia sudah dilengkapi dengan headrest. Bangku belakangnya juga dilengkapi dengan safety belt. Bentuknya adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Dan bangku belakang ini bisa kita lipat ke depan, sehingga dia lebih dia bisa didatarkan sehingga kita dapat volume yang sangat besar di belakangnya, teman-teman, kalau tidak ada penumpang. Bentuknya adalah seperti ini, teman-teman, tapi dia sudah dilengkapi dengan safety belt. Nah, itulah di belakangnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian depan, yaitu ke bagian door trimnya, teman-teman. Nah, di bagian door trimnya ini, tampilan dari door trimnya adalah seperti ini. Gagang pintu dia sudah central lock, gagang pintu sudah di chrome, sedangkan pegangan pintunya sudah dikasih variasi. Kemudian dia dilengkapi dengan retractable power window, kemudian electric mirror, dilengkapi dengan door trim paket dan speaker, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian interiornya. Seperti yang terlihat di kamera ini, kita akan bahas ke bagian dashboard. Dashboardnya sudah desain interior yang lebih modern dan nyaman, teman-teman. Tampilannya lah seperti yang terlihat di kamera kita ini. Kemudian kita atau saya akan mencoba duduk di dalamnya, teman-teman. Untuk mobil yang Daihatsu Roki 1.0 Asa ini,
Mobil ini teman-teman dikembangkan dengan Daihatsu New Global Arsitektur. Platform pengembangan produk berbasis di NGI ini memperhitungkan segala aspek detail meliputi ukuran, bobot, dan harga, yaitu ada sensasi berkendara yang lebih halus, nyaman dan stabil, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, kemudian performa mesin yang lebih maksimal, serta desain dan stylish yang modern. Rocky yang saya review ini kebetulan yang advance, yang ASA Advanced Safety Assist, yang terdiri dari SSR airbag, kemudian ABS, kemudian dilengkapi dengan VCS, kemudian HSA yang seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan untuk tampilan dari setirnya. Setirnya terdiri dari 3 spoke yang sudah tilt steering dengan audio steering switch yang ada di kendali audionya teman-teman yang terdapat di setir, dan setir ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag seperti yang terlihat di kamera kita ini. Nah teman-teman, untuk display dia sudah mempunyai new full digital meter cluster dengan 4 macam mode tampilan moodnya teman-teman. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. Untuk display audio di center cluster, dia mempunyai smart spot display audio smart support phone connection yang terdiri dari seperti yang terlihat di sini. Dia sudah dilengkapi dengan kamera, kemudian sudah dilengkapi dengan USB, kemudian dilengkapi dengan dia sudah dilengkapi dengan radio, kemudian dilengkapi dengan USB. Dia sudah dilengkapi dengan support smartphone, kemudian dilengkapi dengan AC yang sudah digital serta tombol start stop button. Kebetulan yang saya review ini adalah dia yang tipe CVT teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian sampingnya lagi, dia sudah dilengkapi dengan airbag serta laci dan AC, saluran AC yang sudah di chrome. Untuk di bagian plafon dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor, kemudian dilengkapi dengan lampu kabin, dan dia juga dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang. Sedangkan kalau kita lihat ke bangku penumpang di sebelah sopir, dia sudah dikasih bis merah teman-teman. Tampilannya seperti yang terlihat di kamera kita ini. Bangku ini sudah bisa digeser ke depan dan ke belakang. Sedangkan dia juga dilengkapi dengan phone charge. Kemudian dia juga dilengkapi dengan console box yang sudah tampilannya yang sudah variatif teman-teman. Kemudian dia juga dilengkapi dengan seat under tray, kemudian dilengkapi dengan front console storage, kemudian dia juga dilengkapi dengan front console box teman-teman. Nah sekarang kita bahas ke bangku sopir teman-teman. Untuk bangku sopir dia sudah bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Kemudian bangku sopir ini sudah bisa digeser, kemudian dia bisa diatur untuk naik turun teman-teman, sehingga kita menyetirnya lebih nyaman. Dia juga dilengkapi dengan headrest. Safety beltnya sudah pretension meter sehingga kita lebih nyaman pada saat berkendara teman-teman. Nah itulah gambaran untuk bahagian interior di depan. Selanjutnya kita akan membahas ke bagian mesinnya teman-teman. Ayo ikuti terus review saya untuk mobil ini, dan saya akan membahas sedikit tentang mesin untuk mobil yang 1.0L1KR VET turbocharged engine teman-teman. Mesin ini adalah mesin yang 1000 cc dengan kapasitas silinder 998. Ini adalah air wipernya teman-teman. Kemudian tipe drive-nya adalah front wheel drive, sedangkan konfigurasi mesin adalah 1KR. Kapasitas tangki mesin untuk bahan bakar untuk mengoperasikan mesin ini adalah 36 liter dengan jenis bahan bakar mesin tanpa timbal
dengan jumlah silinder adalah dengan 3 silinder turbo seperti yang terlihat di kamera kita ini, teman-teman. Nah, posisi turbonya di sini. Ini adalah posisi turbonya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita bahas selanjutnya. Diameter langkah adalah 71,83, sedangkan tenaga maksimum berkisar 97,9 PS per 6000 rpm, sedangkan tenaga torsi maksimum 15,2 kilogram meter atau 2400 sampai di kondisi 2400 sampai 4000 rpm. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita untuk Rocky yang 1.0 ASA CVT Tuton ST. Semoga review ini ada manfaatnya bagi kita semua, teman-teman. Dan saya akhiri review ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di EWP Channel 05 ini, karena dengan adanya itu saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel 05 ini untuk masa-masa yang akan datang, teman-teman. Nah, teman-teman, semoga kita berada dalam lindungan dan jauh dari segala macam penyakit. Dan saya akhiri review ini dengan mengucapkan wassalam, teman-teman.